Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nurjanah, NIM 1804-2204, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada mata kuliah Governansi Digital kali ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi SPBE, yaitu pada indikator pengukuran, yaitu indikator layanan manajemen kinerja. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah SPBE, yaitu definisi SPBE. Yang kedua adalah tujuan evaluasi SPBE. Yang ketiga adalah definisi indikator pelayanan dan kinerja. Yang terakhir adalah manajemen kinerja. Definisi SPBE: sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari evaluasi SPBE yang pertama adalah mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Yang ketiga, menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, definisi indikator. Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Yang keempat, selanjutnya, definisi pelayanan. Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Selanjutnya kita membahas definisi kinerja. Menurut Suyadi, performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal. Maksudnya, secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma ataupun etika. Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen kinerja sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen kinerja itu sendiri terbagi yang tiga. Yang pertama adalah tujuan strategik, yang kedua tujuan administratif, dan yang ketiga adalah tujuan pengembangan. Tujuan strategik yaitu berhubungan dengan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Jalannya strategi itu membutuhkan definisi hasil yang hendak dicapai, perilaku, karakteristik karyawan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan strategi, pengembangan pengukuran serta sistem feedback kepada karyawan kerja. Yang kedua adalah tujuan administratif. Memakai informasi manajemen kinerja, khususnya ialah evaluasi kinerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemberhentian karyawan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan. Dapat melakukan pengembangan kapasitas karyawan yang berhasil pada bidang kerjanya, pemberian training untuk yang memiliki kinerja yang kurang baik, serta menempatkan pada tempat yang cocok. Prinsip dasar manajemen kinerja. Yang pertama, menghargai kejujuran, melakukan pelayanan, memiliki tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, terdapat perasaan kasihan, terdapat perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan,
terjadi komunikasi dua arah, dan yang terakhir adalah memperoleh umpan balik atau feedback. Proses manajemen kinerja yaitu terbagi 4. Yang pertama, masukan, di mana masukan ini adalah termasuk SDM, modal, material, peralatan serta teknologi, dan juga metode, serta mekanisme kerja. Yang kedua adalah proses, di mana proses ini dilaksanakan secara transparan. Yang ketiga adalah keluaran, yaitu hasil langsung dari kinerja organisasi, baik berupa barang maupun jasa. Yang terakhir adalah manfaat, di mana manfaat ini adalah dampak dari hasil kinerja itu sendiri. Kesimpulan, layanan manajemen kinerja adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.